Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggalapi Wijaya dari Prodi Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia Angkatan 2021. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Lidah Murai Batu, karya Marzar Zainal. Kisahnya sebagai berikut. 15 tahun yang lalu, saat saya masih kuliah, saya mengontrak sebuah rumah di ujung gang yang jaraknya 3 km dari kampus tempat saya kuliah. Sebenarnya bukan cuma saya yang mengontrak di rumah itu, tapi juga 4 teman saya. Rumah itu tidak lebar, tapi punya 5 kamar. Masing-masing dari kami menempati 1 kamar, dan saya dapat kamar paling depan, kamar yang berseberangan langsung dengan teras yang lebarnya cuma 1 meter. Manakala jendela kamar itu dibuka, saya bisa langsung melihat teras sempit itu. Juga halaman yang penuh dengan tanaman tak terurus, serta 2 rumah yang berdempetan di seberang jalan, rumah Pardi dan Sobri. Kami tak begitu karib dengan keduanya, baik Pardi maupun Sobri. Pardi ia seorang lelaki parubaya, punya seorang anak berumur 7 tahun, dan istrinya cerewet sekali. Setiap pagi, rumah itu ribut tidak karuan, lebih ribut dari kandang ayam. Pardi meneriaki istrinya, istrinya meneriaki anaknya, anaknya menangis. Lalu Pardi dan istrinya sama-sama meneriaki anaknya. Bocah itu sudah masuk SD, tapi setiap malam masih ngompol. Jadi setiap pagi Pardi atau istrinya selalu menjemur kasur lipat berwarna biru, disampirkan begitu saja di pagar depan rumah. Mereka memukul kasur-kasur itu dengan penampuh. Debu berterbangan, aroma pesing lagi apek dari kasur itu kerap melayang-layang sampai ke kamar saya. Adapun Sobri, lelaki tua kisaran 60 tahun, 70 tahun, duda, tinggal seorang diri. Konon dia punya seorang anak lelaki, tapi anak itu sudah mati dan dikubur di luar kota. Menurut cerita, anak Sobri kerja di sebuah perusahaan listrik, lalu mati tersetrum saat memperbaiki kabel di sebuah pemukiman padat penduduk. Maka mayatnya menggantung di antara juntaian kabel di ketinggian. Itu cuma cerita. Saya tidak tahu pasti kebenarannya. Yang saya tahu, dan itu pasti, bahwa Sobri itu suka sekali melihara burung di atas rumahnya yang sempit itu. Tak kurang dari 7 kurungan menggantung di langit-langit, dan setiap kurungan ada isinya. Saya tidak jeli jenis burung apa saja yang dipelihara Sobri, tapi dari kicaunya saya yakin beberapa di antaranya ada jenis murai batu. Setiap hari, terutama pagi menjelang siang, kicau burung menggema dari atas rumah Sobri. Burung-burung itu seperti sedang kontes adu kicau. Setiap pagi, dengan telaten, Sobri menjemur burung-burungnya bergantian beserta kurungan-kurungannya di tepi jalan. Kadang digantung di dahan mangga, kadang diletakkan begitu saja. Yang penting kena panas biar kicaunya tambah nyaring, kata Sobri pada suatu pagi. Setiap pagi pula Sobri rajin mengeruk tahi burung dari dasar kurungan-kurungan itu, lalu menambahkan keselokan, dan aroma tahi burung itu sering dibawa angin dan berterbangan sampai ke kamar saya. Hingga pada waktu-waktu tertentu, aroma pesing dan aroma tahi burung melebur jadi satu, bertemu ke kamar saya, membuat saya memanjatkan doa-doa.
buruk untuk para tetangga tak tahu diri di seberang jalan sana. Dua orang ini tak punya wajah ramah meski kadang tetap tersenyum saat berpapasan. Senyum yang datar dan hanya sekilas. Depan kami mereka tak banyak bicara. Tapi di rumah kontrakan kami melihat mereka semua begitu banyak bicara. Pardi dengan istri dan anaknya, Sobri dengan burung-burung peliharaannya. Adapun hubungan Pardi dan Sobri ibarat sabun, panci, piring dengan lemak. Tak pernah akur. Kadangkala saat mereka sama-sama bersandingan di depan rumah, Pardi menjemur kasur dan Sobri menjemur burung. Mereka seperti menganggap satu sama lain tak pernah ada. Sesekali mereka hanya berhadapan. Tak ada kata-kata lebih. Tapi begitu salah satu masuk rumah, yang lain akan segera mengomel. Apa guna piara burung? Tahinya bau, wajahnya berisik, mengganggu tetangga. Ungkap Pardi seperti bicara pada dirinya sendiri. Setiap hari kok ribut-ribut ngomelin bocah, ngompol, namanya juga bocah. Diomelin kayak apapun tetap bocah. Saya yang dengar aja bosan, seru Sobri menyindir. Entah mereka sama-sama dengar atau tidak, yang jelas hal semacam itu terus berlangsung. Dari waktu ke waktu, Pardi dan Sobri seperti tak pernah lelah bermain unggur-ungguran. Setiap hari ada saja yang mereka ributkan. Suatu pagi, seperti kebanyakan pagi yang lain, sesaat istri Pardi menyapu, ia mengerutu. Kenapa sampah daun mangga dari rumah Sobri selalu saja mengotori halamannya? Sambil mengerutu, begitu istri Pardi mengiring kembali sampah-sampah daun itu ke depan rumah Sobri. Tak berselang lama, setelah istri Pardi masuk ke rumah, silih Sabri muncul mencangking sapu sambil bersengut-sengut sebab depan rumahnya dipenuhi sampah. Lalu Sobri kembali menebarkan sampah-sampah itu ke depan rumah Pardi. Pada suatu sore, Pardi dan Sobri begitu terlibat adu mulut gara-gara perkara sampah yang sama. Mereka seperti dua tarung bersenjata, sapu yang telah siap menyapu wajah satu sama lain. Mereka tak pernah keberatan jadi tontonan anak-anak kecil. Pertengkaran itu lerai selepas warga datang dan memisahkan mereka. Pertengkaran konyol macam itu bukan lagi hal baru bagi kami dan para tetangga yang lain. Sesampai suatu siang yang mendidih, sepulang dari rumah tersebut, Sabri menaiki histeris tersebab 3 burung peliharanya mati dalam kurungan, sementara 4 yang lain tak bisa lagi berkicau sebab seorang telah memotong lidah burung itu. Tanpa banyak omong, Sabri melabrak Pardi, mendorong gedor pintu rumah Pardi seperti orang kerasukan. Pardi pun menanggapi adu jotos antara orang-orang tua itu tak terhindar sampai warga melerai mereka. Sabri bersikeras bahwa Pardi telah memotong lidah burung-burung peliharaannya dan membuat 3 di antaranya tewas. Pardi sendiri menggeretak balik Sabri yang sudah menuduh orang tanpa bukti. Menurut Sobri, sehari sebelum kejadian, tepatnya 3 jam sebelum Sobri berangkat menginap di rumah kerabatnya, Pardi berteriak-teriak akan memotong lidah burung itu kalau burung-burung itu tidak berhenti mengoceh. Pardi sedang
sakit gigi. Ocehan istrinya yang cerewet itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kepala Pardi meledak. Lantaran gigi yang enggak, ditambah lagi burung-burung di sebelah rumah yang tak pernah berhenti berkicau. Pardi memang mengaku ia mengatakan itu semua, tapi ia tidak pernah benar-benar berniat memotong lidah binatang tak berdosa itu. Kalaupun ia ingin burung-burung itu berhenti berkicau, ia bisa juga melepaskan burung-burung itu dari karungannya tanpa harus repot-repot memotong lidahnya. Perseteruan itu berakhir dengan robohnya tubuh tua Sobri ke tanah. Siang itu juga Sobri dilarikan ke rumah sakit, dan petang harinya kami mendapat kabar bahwa Sobri sudah tidak ada. Kabar-kabar jauh Sobri berdatangan. Sepasang rumah di seberang jalan jadi serumah orang. Para tetangga yang melayat ke rumah Sobri mengatakan bahwa Sobri terkena serangan jantung. Di antara kerumunan itu kami melihat Pardi dan wajahnya yang marung penuh sesal. Meski tak ada yang mengatakan bahwa penyebab kematian Sobri adalah Pardi, tapi wajah Pardi sendiri menyiarkan kesan itu. 3 hari berselang, rumah Pardi digembok oleh kerabatnya dan dibiarkan sepi tanpa penghuni. Tak ada lagi burung-burung bergelantungan di langit-langit teras. Tak ada lagi kicau-kicau kecil yang membersih hati-hati hari-hari. Yang ada hanya kesepian yang membangkit dari hari ke hari. Karena seram mulai merampati rumah itu. Meski di rumah sebelah keributan kecil tak pernah berakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.